Ya, kita lanjutkan lagi ya. Untuk memberikan tanggapan, ini ada tanggapan. Nah, di dalam teks berita, tanggapan terhadap isi berita itu hanya ada dua yang bisa ditanggapi dari sebuah berita, yaitu isi berita dan bahasa. Tanggapan yang diberikan adalah tentang isi dan bahasa. Isi berita itu berkaitan dengan kebenaran dan kelengkapan. Kebenaran artinya apa? Berdasarkan fakta dan data. Kelengkapan berarti apa? Berdasarkan adik Simba. Nah, lengkap itu adik Simba. Benar ada fakta, ada data. Ingat, berita itu harus aktual dan faktual. Aktual artinya apa? Beritanya harus baru. Faktual artinya apa? Benar-benar terjadi. Nah, isi berita harus benar. Ada datanya, benar-benar ada datanya. Oh, sekian orang yang terkena musibah. Faktanya, oh memang ada tempat yang terkena musibah. Kelengkapannya adalah berkaitan dengan unsur teks berita, adik Simba. Nah, tadi berita yang sudah kita baca tadi itu adalah berita yang tidak lengkap. Kenapa? Karena unsur kapannya tidak ada. Berarti itu yang bisa ditanggapi. Berarti teks berita yang kita dapatkan merupakan teks berita yang tidak lengkap. Nah, berikutnya, bagaimana dengan bahasa berita? Bahasa berita itu ada dua yang bisa ditanggapi, penggunaan kalimat dan pilihan kata. Penggunaan kalimat itu ada macam-macam. Dilihat kalimatnya kalimat sederhana. Apa yang dimaksud dengan kalimat sederhana? Kalimat sederhana adalah kalimat yang terdiri hanya subjek dan predikat. Misalnya, kalimatnya, hari ini terjadi banjir. Banjir melanda sebuah desa. Ini adalah kalimat sederhana. Nah, bagaimana dengan kalimat kompleks? Kalimat kompleks adalah kalimat yang panjang. Misalnya, di sekitar Sungai Ciliwung yang terletak di sebelah barat kota A, misalnya. Nah, ada kata yang terletak menjelaskan letak dari Sungai Ciliwung itu disebut dengan kalimat kompleks. Jadi penggunaan kalimat itu yang bisa ditanggapi. Nah, bagaimana dengan teks yang tadi? Teks yang tadi pun kita bisa menanggapinya. Nah, sekarang pilihan kata. Pilihan kata itu berdasarkan kata-kata yang dipakai. Apakah bahasanya baku sesuai dengan kaidah aturan tata bahasa Indonesia, bukan menggunakan campuran bahasa daerah. Misalnya, orang-orang sudah dijelasin kok. Nah, ini tidak baku. Kalimat ataukah pilihan kata yang digunakan menggunakan banyak kata unsur bahasa daerah. Dan yang ketiga adalah penggunaan pilihan katanya menggunakan kata-kata teknis. Misalnya, kata-kata yang berkaitan dengan teknologi. Nah, bahasa yang berita yang kita baca tadi ini bukan merupakan berita yang menggunakan bahasa teknis, tapi menggunakan bahasa baku. Nah, dilihat di sini penggunaan bahasanya. Bagaimana dengan ejaannya? Oh, tidak ada yang salah. Terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Lihat, di sekitar harus ditulis terpisah. Karena di sekitar bukan merupakan imbuhan, tapi merupakan kata depan karena diikuti oleh keterangan tempat. Sungai Ciliwung harusnya huruf besar
karena ini nama atau letak geografis. Nah, ini yang bisa ditanggapi dari sebuah teks berita. Bisa dipahami? Ya, saya harap kalian sudah memahami penjelasan berikut ini. Ya. Jadi, bisa disimpulkan untuk memahami, untuk memberikan tanggapan terhadap isi berita, kalian harus memahami isi atau bahasa. Tanggapan itu bisa diberikan terhadap isi dan bahasa. Isi ada dua, benar itu karena berdasarkan fakta dan data, lengkap karena dibantu dengan unsur berita. Sedangkan bahasa, penggunaan kalimat, pilihan kata, dan tanda baca atau ejaan. Bisa dipahami ya? Ya. Saya rasa penjelasan tentang meringkas dan memberikan tanggapan terhadap isi berita sudah cukup. Terima kasih.